Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rezekinya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang ada aturan baru terkait pembuatan KTP dan KK. Nah, kemudian bagaimana nasib KK KTP yang sudah lama? Apakah harus diganti dengan yang baru juga? Nah, semua warga Indonesia harus tahu peraturan terbaru pembuatan KTP dan KK ini, khususnya para penerima PKH dan BPNT, karena data-data kependudukan itu sangat berpengaruh terhadap bantuan-bantuan Anda semua. Nah, mari simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, ada peraturan terbaru yang dibuat oleh pemerintah terkait pembuatan KTP dan KK. Nah, di sini disebutkan juga bahwasanya itu salah satu aturannya yakni harus terdiri dari 2 nama saja dan tidak boleh disingkat. Terus bagaimana dengan KTP-KTP yang sudah terlanjur jadi dan namanya itu lebih dari 2 kata? Apakah harus dirubah KK-nya maupun KTP-nya? Nah, simak video ini hingga akhir. Nah, sahabat YouTube semua, sudah diumumkan bahwasanya perubahan KTP, peraturan KTP dan KK sudah diumumkan sejak bulan April kemarin. Nah, di sini saya akan membacakan beberapa peraturan yang wajib Anda ketahui ya, khususnya para KPM PKH maupun KPM BPNT, karena data kependudukan itu sangat penting sahabat YouTube terkait keperluan, misalkan keperluan bantuan atau keperluan mengurus apapun istilahnya yang berhubungan dengan data. Itu pasti pertama yang ditanyakan adalah KTP kemudian KK. Bisa jadi bagi warga yang ingin mengurus atau bersangkutan dengan perbankan misalkan kan seperti itu, harus juga bersangkutan dengan KTP. Nah, baik sahabat YouTube, dilansir dari berita Detik News, di sini menyebutkan aturan baru KTP terkait pencatatan nama telah diterbitkan. Ada beberapa hal penting yang perlu diketahui soal aturan baru KTP, termasuk soal panjang pendeknya nama. Aturan baru KTP terkait pencatatan nama ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 73 Tahun 2022. Tentang pencatatan nama dan dokumen kependudukan. Aturan ini terdiri dari 9 pasal yang ditetapkan pada 11 April dan telah diundangkan pada 21 April 2022. Bagaimana isi lengkap aturan baru KTP terkait nama? Apa aturan yang boleh dan tidak? Simak selengkapnya. Aturan baru KTP, nama tidak boleh 1 kata dan maksimal 60 huruf. Permendagri terbaru tidak hanya menampilkan aturan baru KTP terkait nama, tapi juga aturan baru di dokumen kependudukan lain. Aturan ini juga berlaku untuk kartu keluarga, kartu identitas anak, EKTP, sampai akta pencatatan sipil. Pencatatan nama pada KTP dan dokumen kependudukan lainnya dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Kota, UPT, Disdukcapil Kabupaten Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia.
Berikut isi lengkapnya. Pasal 4 ayat 2 menyebutkan pencatatan nama pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan memenuhi persyaratan. Yang pertama, mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir. Jadi, nama yang harus diterahkan di KTP itu harus mudah dibaca, sahabat YouTube. Artinya tidak jelimet ya. Kemudian tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir. Kemudian jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi. Jadi lebih dari itu tidak boleh. Kemudian jumlah kata paling sedikit 2 kata. Jadi misalkan Siti Aminah. Nah, tidak boleh hanya Siti saja. Harus minimal 2 kata dalam pembuatan KTP terbaru. Kemudian pasal 5, 1, ayat 1, tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan meliputi A. Menggunakan huruf Latin sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia. B. Nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada dokumen kependudukan. C. Gelar pendidikan, adat, dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat. Jadi kalau Anda punya gelar pendidikan itu bisa dicantumkan ya sahabat. Kemudian di ayat yang ketiga, tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang. A. Disingkat kecuali tidak diartikan lain. B. Menggunakan angka dan tanda baca. C. Mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil. Kemudian bagaimana dengan masyarakat dengan nama yang sudah terlanjur tidak sesuai dengan aturan tersebut? Nah, ini banyak sekali tentunya yang penasaran ya sahabat YouTube, karena sudah terlanjur membuat KTP, apakah dengan aturan yang baru ini kita semua harus ganti KTP baru atau membuat KTP baru? Nah, berikut jawabannya. Aturan baru KTP terbit, bagaimana dengan yang sudah terlanjur? Mengutip dari aturan baru KTP yang dikeluarkan Kemendagri, masyarakat yang sudah memiliki nama tidak sesuai aturan kata dan huruf di aturan KTP terbaru tidak perlu mengubahnya. Jadi sekali lagi saya tekankan ya sahabat YouTube, yang sudah terlanjur membuat KTP tidak usah mengubahnya lagi atau tidak usah membuat KTP terbaru lagi. Pasal 8 aturan baru KTP Permendagri disebutkan bahwa apabila orang-orang dengan nama itu tidak terpengaruh aturan anyar itu, simak bunyi pasal 8 Permendagri tersebut. Pasal 8, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, pencatatan nama pada dokumen kependudukan yang telah dilaksanakan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku. Demikian aturan baru KTP dan dokumen kependudukan lainnya yang mengatur tentang penulisan nama. Jadi sahabat YouTube semuanya yang sudah membuat KTP, KK, tidak usah merubah, artinya tidak usah membuat KTP lagi ya sahabat YouTube. Dikarenakan ini adalah aturan bagi para warga yang akan membuat KTP terbaru. Nah, ini sudah ada peraturan yang baru yang harus diikuti oleh warga Indonesia seluruhnya. Nah, itu saja sahabat YouTube informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.